Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Saya Made Friska Fianda dari kelas Piwar 4C dengan NIM 2203312. Baik, di sini saya akan menceritakan atau sharing gitu ya tentang apa sih yang saya dapat ketika saya mengikuti webinar dengan tema Emotional Intelligence Beyond Adaptive Person. Memiliki keterampilan fleksibel dan beradaptasi yang tinggi itu sangat penting ya untuk saat ini. Kenapa sih hal tersebut dikatakan sangat penting? Karena mengingat kehidupan yang kita jalani sekarang itu kan mengalami perubahan yang sangat cepat dan gesit ya. Entah dalam dunia pekerjaan, pendidikan, pemerintahan, atau mungkin dalam hal yang lainnya. Dengan perubahan tersebut kan tentunya kita nih harus mampu menerima perubahan tersebut. Dan mau nih buat belajar bergerak dengan cepat sehingga kita bisa terus mengupgrade diri kita untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Nah, yang mana hal ini tuh sangat relate dengan keterampilan adaptif dan fleksibel. Lalu apa sih keterampilan adaptif dan fleksibel itu? Oke, kita akan bahas yang pertama tentang perilaku adaptif ya. Jadi perilaku adaptif ini merupakan tipe perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dengan tipe perilaku lainnya atau situasi tertentu, atau mungkin bisa dikatakan sebagai bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang kedua bersikap fleksibel. Jadi sikap fleksibel ini merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan yang ada. Contohnya nih, ketika kamu tiba-tiba mendapatkan tugas untuk menyelesaikan sebuah desain dan deadline-nya itu benar-benar singkat banget, cuman pada hari itu aja dan langsung harus dikumpulin. Nah, skill untuk bersikap fleksibel inilah yang dapat membantu kita untuk dapat menyelesaikan tugas tersebut tanpa tergesa-gesa. Jadi hasilnya pun akan lebih maksimal gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih caranya kita untuk bisa menjadi fleksibel dan adaptive person? Oke, dari webinar yang saya ikuti dengan tema Emotional Intelligence di Adaptive Person, kecerdasan emosi atau Emotional Intelligence itu merupakan peranan yang sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang mana mengharuskan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, lalu apa sih Emotional Intelligence itu atau yang sering kita sebut dengan EQ? Oke, jadi EQ ini merupakan kemampuan untuk mengenal dan memahami emosi, baik emosi diri maupun emosi orang lain gitu. Nah, tidak hanya mengenal dan memahami emosi saja, EQ ini kita juga dituntut untuk mampu menggunakan kepekaan. Jadi seberapa peka kita dalam mengelola perilaku dan relasi gitu. Oke, dasarnya tuh gini. Dari pikiran itu kan sangat dipengaruhi oleh EQ ya. Nah, dari pikiran itu kemudian diekspresikan dengan emosi. Nah, dari emosi itu lalu berimpact atau mempengaruhi perilaku yang akan kita lakukan gitu ya. Atau mungkin kita juga bisa balik nih urutannya, dari belakang dulu, dari perilaku dulu. Perilaku itu kan merupakan tindakan atau kebiasaan yang sering kita lakukan ya. Di contohnya gini. Misalnya kita sering bermain atau berkumpul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Dari situ otomatis kita kan akan ketularan nih menjadi orang yang berpikiran positif juga. Dengan memiliki pemikiran yang positif tersebut tentunya kita akan lebih bisa nih mengontrol emosi, memanage emosi untuk bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah, dari hal tersebut tentunya pola pikir kita juga akan berubah menjadi pola pikir yang lebih baik lagi, yang lebih positif lagi gitu ya teman-teman. Nah, lalu apa sih tolak ukur atau parameter yang menunjukkan bahwa kita ini memiliki kecerdasan emosi atau emotional intelligence gitu. Oke, jadi parameter emotional intelligence ini yang pertama adalah kesadaran diri atau self awareness. Jadi kondisi ini tuh dimana kita mampu memahami diri sendiri dengan sebaik-baiknya. Nah, orang yang memiliki self-awareness yang baik ini biasanya dia akan lebih mudah dalam mengontrol emosinya gitu ya. Lalu yang kedua adalah manajemen diri.
Manajemen diri ini sih lebih ke bagaimana cara kita dalam memahami emosi diri. Jadi memanage emosi, mengontrol emosi gitu ya. Nah, yang ketiga ada motivasi. Nah, jadi seberapa bisa atau seberapa mampu kita untuk memotivasi diri kita, baik itu datangnya dari internal maupun eksternal gitu ya. Jadi kenapa kita membutuhkan motivasi? Ya karena memang pada dasarnya emosi manusia itu rapuh dan gampang untuk terpengaruh. Jadi itu kenapa kita memerlukan motivasi. Nah, yang keempat ada empati. Lalu yang kelima ada kemampuan sosial yang tinggi. Nah, seseorang dikatakan memiliki kemampuan sosial yang tinggi itu ketika kita mampu berinteraksi sosial baik secara verbal maupun nonverbal dan memiliki pola pikir yang positif gitu ya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait apa yang saya tangkap dari hasil webinar Emotional Intelligence Be an Adaptive Person. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.